Tirtawan bersama sejumlah pentolan LSM di Buleleng menggeruduk Polres Buleleng pada hari Rabu 11 Desember 2024 pagi. Tirtawan dan kawan-kawan mendesak Polres Buleleng untuk segera menangkap sindikat mafia tanah yang mensertifikatkan tanah negara di Bukit Ser di Desa Pemutaran, Kecamatan Groga. Selamat pagi. Hari ini saya menemui Bapak Kasat Reskrim Polres Buleleng mendorong dan mendesak supaya mengamankan barang bukti tindak kejahatan mafia tanah yang terletak di Desa Pemutaran, Groga, Buleleng. Karena fakta jelas ada penyerobotan dana negara yang melanggar Undang-Undang Pokok Agraria, di mana ada fakta oknum anggota LSM Wayan P tiba-tiba punya tanah di Desa Pemutaran berhektar-hektar. Padahal Desa Adat Pemutaran yang sudah memiliki SPPT dan menguasai secara waktu yang lama memohon sertifikat namun gagal ataupun tidak bisa diproses. Dan fakta yang paling autentik adalah yang dulunya tanah yang dimohonkan oleh adat Pemutaran letaknya di pantai, tiba-tiba bergeser ke daratan ataupun ke gunung, ke rawa-rawa. Ini saya ingin pihak kepolisian segera mengamankan baik barang bukti daripada tindak kejahatan mafia, termasuk mafia-mafia yang terlibat di dalam penyerobotan tanah negara yang luasnya kurang lebih 50 hektar. Jadi itu penekanan saya supaya tidak ada lagi celah bagi para mafia untuk mempermainkan dokumen, menghilangkan dokumen, khususnya yang bersarang di kantor BPN Buleleng. Karena ini adalah jelas-jelas bentuk mafia yang rumahnya, gerbongnya ada di kantor BPN Buleleng. Saya numpang sedikit ya, fakta pernah adanya BPN Buleleng menerbitkan sertifikat HPL nomor 001 tahun 2020 di atas tanah yang sudah memiliki SAM asli dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi saya ingin Polres Buleleng tanpa ragu, bila perlu hari ini, mengamankan semua barang bukti tindak kejahatan, baik sertifikat ataupun data-data SPPT yang dimanipulasi. Ini ada atas nama Cakrawala Setia, memiliki tanah seluas 20 hektar. Erika Dwi Benyamin juga memiliki tanah 20 hektar di tanah negara yang statusnya 2018 itu tanah negara. Ya. Tahun 2018 masih tanah negara. Kalau memohon sertifikat, syarat dan ketentuannya kan minimum 20 tahun. Jadi 3 tahun sudah bisa terbit sertifikat. Ini sudah fakta autentik untuk menangkap para mafia tanah yang gudangnya ada di kantor BPN. Apakah ini ada keterlibatan para petinggi pemerintahan Buleleng? Karena itu tanah negara. Saya memiliki keyakinan ya, menuduh tidak, tapi curiganya 100%. Karena ini menyangkut ya wilayah daerah kekuasaan Buleleng dan terjadi ya penyerobotan tanah secara masif besar-besaran. Mustahil pejabat di atas tidak terlibat. Penertiban sertifikat itu tahun berapa, Pak? 2021. Desakan serupa juga disampaikan Jero Gede Budiase dari LSM Garda Tipikor Indonesia Cabang Buleleng dan Ketut Yase dari LSM Jarak Buleleng. Begini, kami dari Garda Tipikor, apa yang tadi disampaikan beliau kita sudah bersatu, bersinergi, bagaimana Buleleng ini mau bersih-bersih lah. Jadi jangan sampai ada misalnya ke depan ini terjadi peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Jadi kami berharap kepada penegak hukum agar tegas dengan pembuktian data-data yang sudah sangat signifikan lah bisa dibuktikan. Jadi mohon segera diproses, dituntaskan lah harapan kami.
Saatnya Buleleng bersih-bersih. Jangan lagi mengulangi peristiwa yang dulu. Yang kotor ditutupi. Sekarang saatnya kita bersih-bersih Buleleng. Terima kasih. Biasa. Saya mengapresiasi pada kinerja polisi Buleleng itu. Kasat Reskrim Polres Buleleng, AKP Igustinyo Manjaya Widura, menjelaskan bahwa setelah menerima laporan serta bukti-bukti dari Tirtawan dan kawan-kawan, pihaknya akan segera melakukan penyelidikan. Pengaduan dari teman kami, dari salah satu pengadu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyertifikatan tanah negara di Kampung Karo. Hari ini baru kami terima dan sementara ini kami langsung terima dan nanti segera akan tindak lanjuti. Nah, terkait Mikitser, kami tadi hanya menerima beberapa dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan dengan yang dapat mendukung dari proses penyelidikan. Jadi tindak lanjut kami yang jelas dari Polres, atas petunjuk Bapak Kapolres, kami komitmen kami nanti tindak lanjuti secara masif, secara maraton terkait 2 pengaduan informasi tindak pidana korupsi tersebut. Nanti seperti apa hasilnya mungkin sebelum saat ini belum dapat kami sampaikan karena hasil materi penyelidikan. Sementara sih seperti itu. Sudah berapa saksi yang diperiksa? Ada beberapa saksi nanti, tapi detailnya saya kurang hafal. Yang jelas sudah ada beberapa saksi yang kami lakukan pemeriksaan. Dalam waktu dekat ini juga kami langsung kemungkinan nanti akan langsung turun ke lokasi mencari saksi-saksi dan informasi-informasi lain. Oke, tersangkanya mungkin berapa orang? Oh, sementara ini kami belum bisa dapat sampaikan untuk tersangka karena ini kan masih proses penyelidikan, jadi belum ada tersangka. Ini karena masih baru sekali, tapi masih dalam proses penyelidikan. Nanti apabila memang dalam proses penyelidikan itu kita temukan bukti-bukti yang cukup adanya tindak pidana, baru kita bisa tentukan untuk naik penyidikan. Nanti dari situlah, dari proses penyidikan kita bisa tentukan tersangka. Tapi sementara jelas masih proses penyelidikan. Sesegera mungkin karena kami bentuk tim khusus, ada tim buah poleng, ada tim khusus juga kami bentuk untuk proses penyelidikan. Terkait desakan penyitaan barang bukti mungkin pengamanan lokasi? Terkait itu yang jelas karena saat ini masih proses penyelidikan. Jadi kalau di proses penyelidikan kami belum dapat melakukan penyitaan dan pengamanan barang bukti, Pak, karena nanti di proses penyidikan akan dapat kami lakukan. Karena di atas tanah itu kan sudah ada pembangunan, Pak, pembangunan villa oleh oknum lah gitu. Apakah bisa dihentikan? Nah, terkait itu kan bukan termasuk dalam ranah kewenangan kami, Pak. Kalau kami kan di proses penyelidikan terkait tindak pidana apa yang ada. Jadi kami hanya kewenangan kami hanya mengumpulkan alat bukti dan sebagainya. Terkait dengan proses pembangunan itu kan kami terlalu jauh dan saya masuk itu bukan kewenangan. Di atas tanah